Hi YouTube, welcome back. Today we are going to talk about kenapa sih kita susah paham berbahasa Inggris. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang membuat kita susah paham berbahasa Inggris. Pertama, karena apa? Karena bahasa Inggris itu terdiri dari bahasa formal. Yang kedua adalah informal ya. Bahasa formal yaitu digunakan untuk dunia pendidikan atau dunia kerja ya teman-teman. Dunia kerja. Nah, yang informal, bahasa Inggrisnya sama dengan bahasa Indonesia sehari-hari atau disebut dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari atau pasaran ya. Nah, di sini contoh bahasa Inggris formal ya di sini. I'm not happy. Nah, saya tidak bahagia. Untuk informalnya maka I am happy. I am happy ya. Saya tidak senang atau saya tidak bahagia. Alasan kedua ya. Alasan kedua, kenapa kita susah paham ya? Bila misalkan native speaker menggunakan beberapa versi ya bahasa itu, ada banyak versi, yaitu pertama adalah British accents, yang kedua adalah American accents, yang ketiga adalah Australian accents ya. Nah, contohnya misalkan air ya, maka untuk British accent mereka akan bilang water. Nah, T-nya itu huruf T-nya adalah lembut ya, water. Seperti itu. Nah, untuk American accent maka akan menjadi water. Nah, sama juga dengan Australian accents ya. Maka mereka akan bilang water. Ya, jadi mereka tertekan di huruf T-nya. Nah, contoh lain misalkan pisang. Nah, untuk British ya, mereka bilang British accents yaitu banana ya. American accents banana, ne ya, ne. Untuk Australian accents yaitu banana, sama dengan British ya. Nah, adapun misalkan di sini adalah kosakatanya berbeda, maka untuk aksen Australia mereka akan bilang lollies. Nah, untuk aksen Amerika akan candy. Untuk British, aksen British adalah sweets ya. Itu harus kita hafal. Tapi biasa yang sering kita dengar adalah menggunakan kata permen adalah candy, berarti adalah aksen Amerika ya teman-teman. Nah, alasan ketiga yang kita susah paham yaitu apabila native speaker itu menggunakan bahasa atau bahasa gaul atau slang word ya, dalam bahasa Inggris disebut slang word. Karena slang word itu berbeda ya, berbeda dari masa ke masa. Contoh dalam bahasa Indonesia ya, kehidupan sehari-hari kita akan mendengar kata lo, gue, ente. Nah, padahal dulunya itu nggak ada bahasa tersebut ya. Jadi bahasa itu akan mengalami perubahan dari masa ke masa atau perkembangan ya teman-teman. Oke, jadi contoh misalkan di sini adalah I'm bored to death. Artinya saya bosan minta ampun. Nah, ini adalah bahasa slang wordnya ya. I feel blue. Saya sedih sekali. Nah, bukan saya merasa biru. Nah, tetapi artinya saya sedih sekali. Kalau bahasa formalnya I feel sad. Ya, tetapi kalau misalkan untuk bahasa gaulnya, slang wordnya I feel blue. Jadi seperti itu. Yang ini adalah mom will go bananas. Mom will go bananas. Oke. Mom will go bananas ya. Jadi artinya ibu akan marah. Nah, ibu akan marah. Oke, next. Misalkan lagi alasan ketiga nih, adanya contraction word. Apa sih contraction word itu? Nah, contraction word itu adalah bahasa Inggris yang disatukan. Nah, misalkan di sini teman-teman ya ada let me do it. Artinya dari kata let me do it. Ya, artinya biarkan
kulakukan saja, biar kulakukan saja. Nah, seperti itu. Atau misalkan ada lagi ini ya, atau kimios. Kimios artinya give me, yos artinya berikan punyamu. Nah, seperti itu ya. Atau misalkan I do know, asal dari kata I do not know, atau I don't know, asal dari kata itu ya. Artinya saya tidak tahu. Nah, yang ketiga, alasan ketiga, biasanya native speaker menggunakan phrasal verb atau verb yang punya teman atau tidak sendiri ya. Contohnya adalah look for ya, teman-teman, look for. Nah, look adalah sebagai verb kata kerja, for adalah temannya. Oke, for example, contohnya adalah what are you doing? Ya, sedang apa kamu? Kamu lagi apa? Nah, di sini adalah I'm looking for my phone. Ya, saya sedang mencari handphone saya. Looking adalah sebagai di sini adalah phrasal verbnya ya, looking for. Nah, atau misalkan di sini ada lagi put on. Ya, putnya adalah sebagai verb dan on adalah temannya. Contohnya teman-teman, put on your shoes. Oke, pakai sepatumu. Atau misalkan put it on, pakailah. Put it on, pakailah. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita terkadang tidak paham ya. Misalkan karena ada phrasal verb, contoh di sini misalkan put it on akan menjadi put it on, put it on. Atau misalkan di sini ada kata you think is that easy, itu asal dari kata you think is that easy, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Jadi jika ada teman-teman yang misalkan kurang nyaman, misalkan karena aksennya, jadi tidak apa-apa, santai saja. Misalkan ada orang mengomentari negatif tentang aksen kalian, nah kalian senyumin aja. Karena apa? Karena sebenarnya mereka yang tidak tahu, yang belum cukup bijak untuk memahami hal tersebut ya teman-teman. Nah, kesimpulannya, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan bahasa Inggris kita? Yaitu saya sarankan kepada teman-teman untuk satu, perbanyak nonton film dalam bahasa Inggris. Yang kedua, lihatlah YouTube yang berbahasa Inggris, seperti itu. Oke, I think it's enough for today. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye.